Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Biar ini yang menjadi kesukaan kami. Kami mau hidup dekat dengan Allah. Kami mau menaruh tempat perlindungan kami kepada Tuhan Allah, supaya kami dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Setia besertaku selamanya. Katakan saat ku tak berdaya. Saat ku tak berdaya dalam kekelaman,
katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis pasti pulang dengan bersorak-sorai. Haleluya! Thank you Jesus. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami mau terus berjalan maju bersama denganmu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo jemaat City of Love terkasih, saya percaya bahwa keadaan kita semuanya dalam perlindungan, berkat, dan kasih sayang Tuhan senantiasa. Hari ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, karena saat-saat ini kita tahu bukan saat-saat yang biasa. Kita sedang masuk di dalam satu saat yang luar biasa. Dan bukan hanya beberapa orang saja yang mengalaminya, tetapi masa pandemi ini, masa luar biasa ini dialami oleh setiap orang dalam setiap lapisan. Dan kita tahu dampak yang diberikan selama beberapa bulan berjalan ini. Ada yang mengalami dampak secara langsung, ada yang mengalami dampak mungkin yang masih biasa-biasa aja. Tetapi tentu saja semuanya pasti kena dampaknya. Judul khotbah saya adalah goncangan. Dan kita akan belajar hari ini apa yang Tuhan maksudkan dengan goncangan tersebut. Kita buka terlebih dahulu di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Dikatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini akan ada penganiayaan, akan ada masalah. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita dikuatkan hati kita. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini berkata bahwa I have told you these things so that in me you may have peace. Di dalam aku engkau ketemu atau memperoleh damai sejahtera. In this world, dikatakan di ayat yang tadi, you will have trouble. You have tribulation. Tribulation adalah goncangan, trouble, masalah. Tetapi Tuhan berkata, but take heart. I have overcome the world. Hari ini kita mau belajar tentang goncangan, tentang tribulation. Karena kita tahu, kalau kita pergi naik pesawat, kita seringkali mengalami yang namanya tribulation di udara. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami tribulation yang sangat hebat sekali. Atau mungkin tribulation yang sedang-sedang saja. Tetapi kita tahu rasanya tribulation, rasanya goncangan, enggak enak. Kita kepinginnya di dalam pesawat perjalanan kita mulus-mulus saja. Tetapi kita tidak bisa menghindari yang namanya goncangan. Dan kita tidak pernah tahu kapan goncangan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saat kita alami goncangan seperti saat ini. Goncangan pandemi yang kita rasakan. Mungkin bagi sebagian orang rasanya begitu kencang goncangan ini. Tetapi kita belajar hari ini bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap goncangan dalam hidup kita yang Ia izinkan terjadi. Yang pertama, ketika goncangan terjadi, justru lewat goncangan ini kita bisa mengukur kekuatan kita. Kita jadi tahu saudara terkasih ketika masalah terjadi, ketika
ketika keadaan memburuk, ketika badai terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana fondasi hidup kita sesungguhnya? Apakah fondasi kita kuat? Apakah fondasi kita lemah? Saya ketika kuliah, saya kuliah di Amerika. Dan pada saat saya kuliah, saudara, satu hari di pagi subuh, saya masih ada di apartemen saya bersama dengan adik saya berdua. Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat di Amerika berkekuatan 6,7 skala Richter, saudara. Dan goncangan itu membuat kami yang lagi tidur sampai terbangun. Tempat tidur semua bergoyang, listrik mati. Lalu kemudian gempa itu tidak hanya beberapa detik, lumayan panjang, 20 detik berhenti, 20 detik lagi. Dan 20 detik di dalam goncangan gak enak. 20 detik di dalam goncangan rasanya seperti 20 jam, lama sekali. Kami berdoa langsung kepada Tuhan minta perlindungan. Ketika gempa berhenti, kami keluar dari kamar kami. Dan pada saat kami keluar dari kamar kami, dengan senter, kami menemukan bahwa TV sudah hancur. Kemudian semua barang-barang sudah bergeletakan di lantai apartemen kami. Bahkan ketika kami pergi ke dapur, shocking sekali. Kenapa? Kulkas, saudara, kulkas ini berat kan? Kulkas itu bisa isinya semua keluar, pintu kulkas dua-duanya terbuka. Isinya semua berhamburan keluar. Bisa dibayangkan goncangan yang terjadi adalah goncangan yang sangat berat sekali, kuat sekali. Lalu di Amerika setelah goncangan berhenti, bahkan di dekat apartemen kami, jembatan layang menuju ke jalan tol itu sampai roboh. Dan saat itu ada seorang polisi yang naik motor gede lagi lewat untuk tugas dan dia meninggal dunia di sana. Apartemen-apartemen di daerah Northridge, ada beberapa yang roboh. Parah sekali gempanya, saudara. Kemudian pemerintah segera mengeluarkan ketetapan bahwa setiap apartemen harus diuji, dites, dilihat, diinspeksi. Kalau apartemen itu dalam keadaan masih baik-baik saja, hanya retak-retak kecil, dikasih stiker di lobinya berwarna hijau. Puji Tuhan apartemen kami mendapatkan stiker warna hijau, artinya it's okay, safe, aman untuk tinggal di dalam sana. Lalu kalau stikernya berwarna kuning artinya bangunan ini mengalami kerusakan medium dan semua penghuninya harus keluar dulu, bangunan itu harus diperbaiki mungkin sebulan 2 bulan baru boleh ditempati kembali. Tetapi kalau mendapatkan stiker berwarna merah, artinya bangunan itu sudah tidak boleh lagi ditempati karena sudah terlalu parah kerusakannya. Nah sama dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan yang namanya goncangan terjadi, tribulasi terjadi. Kita nggak pernah tahu bahwa pandemi akan merebak di tahun ini. Mungkin kita sudah punya rencana untuk menikah tahun ini, kita sudah punya rencana buka bisnis baru, kita udah punya rencana travel, kita udah punya rencana-rencana yang luar biasa dan semuanya harus berhenti sekarang. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi waktu kita punya iman percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa di depan kita adalah hari depan yang penuh dengan kemenangan. Demikian juga dalam hidup kita. Waktu terjadi goncangan, apa stiker kita? Apa warnanya? Apakah di dalam pandemi ini kita tetap setia kepada Tuhan? Di dalam pandemi ini sekalipun kita kehilangan banyak kerugian mungkin usaha kita, keuangan kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tetap belajar mengucap syukur, kita tetap setia kepada Tuhan. Stiker kita berwarna hijau. Artinya apa? Artinya kita benar-benar kuat di dalam goncangan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Mungkin stiker kita adalah berwarna kuning. Mungkin lewat pandemi ini, lewat masalah lain-lain yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita alami yang namanya kegoncangan luka. Kita mengalami yang namanya hal-hal mungkin yang melemahkan hidup kita. Kita perlu waktu untuk memperbaikinya. Kita perlu waktu mungkin untuk ambil saat teduh, untuk menenangkan diri terlebih dahulu. It's okay. Ada orang yang pada saat ia mengalami goncangan perlu waktu untuk pemulihan. Tetapi jangan sampai stiker kita berwarna merah. Karena ketika stiker kita berwarna merah artinya
bangunan itu tidak kuat. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan apa yang terlihat di luar kita. Kita hanya membangun yang namanya kerajaan kekayaan kita, kerajaan bisnis kita. Kita hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita. Dan kita lupa menguatkan apa yang di dalam. Sehingga waktu goncangan terjadi, keuangan kita dihancurkan, keuangan kita roboh, bisnis kita roboh, keluarga kita mungkin hancur, dan kita pun ikut hancur. Sepertinya tidak ada lagi harapan di depan kita. Kekuatan kita bisa terlihat dari respon kita menghadapi masalah. Untuk itu saudara terkasih, ayo berespon yang benar. Ayo berespon tetap pada kebenaran firman Tuhan. Lihat Ayub. Ayub seorang yang sangat diberkati Tuhan. Kaya, keluarga bahagia, namanya harum dan dikenal orang. Tetapi Tuhan izinkan ketika iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Ayub tetap timbul seperti emas. Kuat saudara. Saya percaya dan saya berdoa jemaat semua tetap kuat sekalipun yang dihadapi tidak ringan. Sekalipun goncangannya begitu kencang. Tetapi kita tahu selama kita berpegangan tangan kepada Tuhan, kita pasti akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudara. Yang kedua, apa yang terjadi ya supaya di dalam goncangan ini, supaya kehidupan kita semakin kuat di dalam Tuhan, saudara terkasih. Lewat goncangan, lewat tribulation ini, kita justru mendapatkan kesempatan untuk praktek firman Tuhan. Bukan berarti kita nggak pernah dapat kesempatan praktek firman Tuhan. Yes, di masa kita hidup enak, mungkin kita udah selalu dapat kesempatan praktek firman Tuhan. Tetapi justru di masa goncangan ini, kita dikasih kesempatan lebih lagi untuk mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin goncangan yang kita alami membuat kita putus asa. Ayo praktek firman Tuhan. Bahwa orang benar boleh jatuh 7 kali, tetapi dia akan bangkit kembali. Mungkin di dalam masa kesulitan kita, di masa yang menyedihkan, di masa tantangan dalam hidup, kita sakit hati terhadap seseorang. Kita kecewa mungkin terhadap pasangan hidup kita, terhadap orang mungkin yang menipu bisnis kita. Justru di masa sulit kita, di goncangan kita, kesempatan praktek firman Tuhan untuk mengampuni, untuk berbuat baik. Bukankah Tuhan bilang, bila engkau berbuat baik kepada orang yang justru jahat sama kita, itu yang luar biasa saudara terkasih. Ayo, kenapa kita harus terus menabur perbuatan baik kita, menabur kasih kita. Mungkin pasangan hidup saudara tidak pantas mendapatkan kebaikan dari hidup kita. Mungkin dia terlalu kurang ngajar, dia terlalu jahat, dia terlalu dahsyat deh kejahatannya. Tetapi Tuhan bilang, tabur, berikan kebaikan kita terhadap setiap orang mungkin yang jahat dalam hidup kita. Tabur saja saudara. Kenapa? Waktu kita berbuat baik, kita sedang menumpuk bara di atas kepalanya. Artinya apa? Artinya kelak dia akan malu sendiri saudara. Dia udah jelek-jelekin kita, dia udah tipu kita, dia udah jahatin kita. Tetapi yang dijahatin tetap berbuat baik. Nah, untuk itu saudara, justru di saat goncangan ini, mari praktekkan firman Tuhan. Mari kita lakukan yang lebih luar biasa lagi di dalam masa yang sulit ini saudara. Ayo kita percaya pada saat kita praktek, kita menenangkan badai seperti Tuhan Yesus menenangkan badai. Ketika badai terjadi kita berkata, Tuhan aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau yang mengontrol setiap badai di dalam kehidupanku. Aku percaya ya Tuhan bahwa badai tunduk dan takluk kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami juga mungkin di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah saat ini, praktekkan firman Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Bukankah Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal.
Mengucap syukur lagi dapat berkat, nggak usah tanya, nggak usah disuruh, spontan keluar. Wow, puji Tuhan, asik dapat berkat. Tetapi mengucap syukur di tengah-tengah goncangan itu yang gak mudah. Untuk tetap tenang, berdoa, mencari kekuatan di dalam Tuhan, itu yang tidak mudah. Satu kali saya sedang bepergian dengan suami saya naik pesawat terbang, saudara. Pada saat kami naik pesawat terbang, baru saja kami mencari bangku kami masuk ke pesawat sebelum pesawat take off. Tiba-tiba kami ditegur oleh serombongan orang di sana yang ternyata kenal kami sebagai hamba Tuhan. Pastor Edward, Pastor Levi. Dan kita sempat foto-foto dan kita tanya kenal dari mana dan mereka bilang mereka berjemaat di sebuah gereja. Kemudian ya udah kita mencari tempat duduk dan mereka duduk tidak jauh dari kami. Singkat cerita pesawat take off, perjalanan fine, baik-baik, tetapi kemudian terjadi goncangan besar, turbulensi. Lalu apa yang terjadi? Pada saat turbulensi ya, saya mendengar dari sisi depan orang teriak-teriak ketakutan. Ada yang teriak, ada yang mulai rame deh ya. Dan saya mendengar rombongan yang tadi berkata teriak gini, ada Pastor Levi, ada Pastor Edward, kita pasti aman ya kan. Kemudian saudara, saya dengan Pastor Edward juga manusia biasa ya. Tapi saya percaya ada Yesus kita aman. Saya berpegangan tangan dengan suami saya dan kami berdua duduk tenang dan berdoa. Bahkan saya masih ingat doa saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan jikalau Tuhan izinkan ini adalah hari terakhir saya hidup. Karena turbulensi yang begitu hebat yang mungkin saja pesawatnya bisa jatuh ya. Secara manusia tentu saudara ya. Saya katakan saya mau bilang sama Tuhan, saya berterima kasih Tuhan untuk kehidupan saya. Tuhan Engkau telah memberkati saya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya siap anytime Tuhan panggil ya. Tapi kemudian saya tawar di ujung doanya. Tapi kalau boleh jangan hari ini Tuhan ya. Artinya saya duduk diam dan tenang. Saya bisa berdoa. Ada orang-orang yang teriak-teriak. Tapi mereka waktu teriak-teriak mungkin mereka lupa untuk berdoa. Saudara terkasih, di tengah-tengah goncangan kalau kita teriak gak ada yang bisa menolong juga bukan. Di dalam pesawat itu dia mau teriak gak ada yang tolong juga. Tidak akan mengubah keadaan. Tetapi waktu kita bisa duduk diam, tenang di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah masuk dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Allah bekerja luar biasa. Hari ini sama. Kalau saudara hari ini sedang mengalami turbulensi hebat di dalam bisnis saudara. Saudara lagi bingung soal keuangan. Saudara mungkin sedang di PHK. Saudara mungkin gak punya lagi dana. Saudara mungkin sedang mengalami sakit penyakit, divonis dokter. Saudara harus berobat mungkin ke Singapura. Tetapi sekarang Singapura tutup dulu untuk turis. Gak boleh orang datang ke sana, ke Pineng atau kemana saja. Saudara mungkin bingung. Karena harus melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan, saudara, teriak-teriak, bingung, panik, cemas, khawatir tidak akan menolong saudara. Tetapi yang bisa menolong kita, praktek firman Tuhan. Tenang, damai, cari Tuhan, cari kekuatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara bisa tenang. Praktek firman Tuhan di tengah masalah. Dunia berbeda responnya dengan kita. Dunia panik, dunia kacau. Tetapi kita percaya kita tidak panik, kita tidak kacau. Karena apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Tuhan bilang, Tuhan memegang masa depan kita yang penuh dengan kemenangan besar. Amin. Yang terakhir saudara, apabila terjadi goncangan saudara dalam kehidupan kita, baik lewat pandemi ini maupun dalam hal-hal lain yang Tuhan izinkan terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Kalau tadi yang pertama kita sudah belajar sama-sama lewat goncangan kita bisa mengukur kekuatan kita. Lewat goncangan yang kedua kita bisa makin praktek firman Tuhan. Yang ketiga lewat goncangan percaya ada awal atau musim yang baru, berkat yang baru yang Tuhan siapkan
bagi hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, dia mengalami goncangan terhebat dalam hidup dia, yaitu apa? Disalibkan. Mati di atas kayu salib. Kemudian harus turun ke alam maut, saudara terkasih. Enggak mudah, saudara. Tetapi itu adalah sebuah awal, start musim kehidupan yang baru. Kenapa? 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, saudara, dari kematiannya. Mungkin saat ini rasanya kita sedang ada dalam kematian. Bisnis mati, kebahagiaan mati, keuangan mati, kemudian apapun yang ada di sekeliling kita rasanya sudah mati. Saya mau katakan sekalipun saudara rasanya ada di dalam kuburan, saya mau bilang saudara tidak mati. Saudara itu adalah benih yang sedang ditanam Tuhan saat ini. Kita ada di dalam tanah bukan untuk mati, kita ada di dalam tanah untuk bertunas, untuk bertumbuh. Tunggu aja, sebentar lagi tunas yang baru akan keluar dari kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tanpa goncangan mungkin tidak akan ada satu musim yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi justru lewat goncangan Tuhan bilang, aku sedang mengerjakan sesuatu yang baru yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Ada perkara besar, ada berkat besar menunggu saudara. Setia aja saudara. Jangan sampai kita menengok ke kanan dan ke kiri, tapi fokus saja dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang ada di depan kita jauh lebih indah, lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan ini. Sebagai penutup saudara, ingat Ayub. Semua sudah diambil daripada Ayub, tetapi di firman Tuhan Ayub 42 Tuhan katakan, Tuhan menggantikan segala sesuatu yang dimiliki Ayub jauh melebihi dari apa yang pernah ia miliki sebelumnya. Saya percaya hal yang sama terjadi dalam hidup saudara semua. Amin. Kita percaya apa yang kita miliki sebelumnya, semuanya mungkin boleh dicuri iblis, semua mungkin hilang, tetapi Tuhan sudah siapkan jauh melebihi dari apa yang kita miliki. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap goncangan, karena kita tahu ternyata turbulensi, goncangan membuat kita sadar seberapa kekuatan kita. Yang belum kuat, ayo kuatkan lagi. Baca firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, makan yang namanya firman Tuhan itu seperti kita makan makanan jasmani kita, bikin badan sehat. Firman Tuhan bikin iman kita semakin bertumbuh raksasa. Dan bukan itu saja, saat ini lewat goncangan yuk kita mulai praktekin firman Tuhan. Mulai perkatakan perkataan-perkataan berkat. Mulai berbuat seperti apa yang firman Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Karena pasti akan dibawa kepada kebahagiaan. Dan pada akhirnya tenang aja. Percaya saja. Terima kasih saja untuk goncangan. Karena ada musim yang baru, berkat yang baru yang akan Tuhan siapkan bagi hidup kita. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Saat ini Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang Engkau sayang dan Engkau kasihi. Mungkin saat ini keadaan kami sedang mengalami turbulensi yang hebat. Ada goncangan, ada di antara kami yang kena dampaknya. Bahkan mungkin bukan hanya karena pandemi ini. Tetapi kami sedang mengalami yang namanya badai dalam kehidupan. Mungkin kami sedang mengalami badai dalam keluarga kami. Badai dalam kesehatan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru kepada anak-anak-Mu. Biar mereka mengerti lewat yang namanya goncangan ini. Kami bisa mengerti seberapa kuat kami dan bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa juga ya Tuhan Yesus, biar setiap anak-anak-Mu di masa sulit ini tetap
tetap mempraktekkan firman Tuhan, bahkan semakin mempraktekkan firman Tuhan, semakin lagi untuk berkata-kata iman dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada akhirnya hamba berdoa juga Tuhan, biar anak-anak-Mu saat ini melihat dengan mata iman bahwa melewati goncangan, ada musim yang baru, ada berkat yang baru, ada revival yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Berikan kesetiaan kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang sedang ada dalam jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, yang butuh mujizat, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami letakkan doa kami hanya di dalam nama-Mu yang paling dahsyat. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Levi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya memberi kekuatan dan memberikan tuntunan buat setiap jemaat City of Love Church. Saya berdoa Pastor Levi dan Pastor Edward sekeluarga terus disertai dan dibuat berhasil di dalam pelayanan dan dalam pengembalaan. Tuhan Yesus menyertai Pastor Levi sekeluarga. Bapak Saudara, mari kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur untuk hari ini, kami boleh diberkati dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada pesan-Mu buat kami semua. Sehingga setiap firman yang kami dengar, Tuhan, kami akan merenungkannya dan kami percaya firman-Mu berkuasa merubahkan setiap kami, memberi kami kekuatan, memberikan kami Tuhan semangat yang baru di dalam era dimensi yang baru ini. Tuhan, kami juga percaya tahun ini adalah tahun double portion. Kami semua akan menerima pengurapan dan berkat double portion. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa kami, buat para pemimpin bangsa kami, Tuhan, dari Presiden dan Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri yang ada, biar ada pengurapan-Mu, bahkan juga setiap pemimpin daerah, terus Kau berikan hikmat-Mu, ada kesatuan hati, sehingga kami percaya Indonesia akan melewati masa krisis ini, dan kami percaya ada pemulihan, ada kemenangan, dan yang terutama ada transformasi juga terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami semua juga akan terus aman dalam perlindungan Tuhan. Dan sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manusia dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.